Halo Solar Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bagikan tanda-tanda kalau kamu memang berbakat untuk medium. Jadi saya sering bagikan tentang channeling ya. Channeling dan mediumisasi ini satu topik. Apa itu artinya? Jadi kamu menjadi penyalur energi dari sumber, dari Tuhan, dari kesadaran. Nah, setiap orang banyak yang memiliki bakat tapi tidak tahu. Nah, di video ini saya berikan tanda-tandanya supaya kamu mungkin bisa mengenali kalau kamu memang berbakat untuk belajar mediumisasi atau channeling. Oke, seperti biasa sebelum mulai disclaimer dulu. Jadi saya sering mengalami efek sliders, yakni pengaruh medan elektromagnet dari pikiran ke perangkat listrik. Jadi buat yang baru, kalau nanti menemukan ada audio yang kurang jelas atau mungkin yang lain, silakan info di komentar. Jadi ini paling tidak yang saya sampaikan supaya mengurangi efek dari sliders itu sendiri. Oke, sebelum saya berikan tanda-tandanya, saya perjelas dulu tentang medium. Jadi medium itu media. Kita manusia ini sebagai media perantara energi dari sumber dari Tuhan. Nah, ini sisi pandang kita memahami mekanisme bahwa segalanya adalah energi. Jadi ketika kamu punya kemampuan intuitif, ini bagian dari eksistensimu sebagai spirit, sebagai energi. Lebih jelasnya, ketika kamu nanti punya bakat intuisi, kemudian kamu bisa menjadi penyembuh, healer, ya kan? Jadi mentor, konselor, ya kan? Jadi orang yang menyembuhkan secara verbal, ya kan? Membantu orang menyembuhkan traumanya, masalah psikologinya. Sebetulnya arahnya ke sana. Tapi dari sisi pandang kemampuan intuisi. Intuisi adalah mendapatkan informasi dalam level energi. Oke, sekarang apa tanda-tandanya kamu punya kemampuan atau berbakat dalam dunia medium atau channeling? Yang pertama adalah ketika kamu anak-anak, biasanya kamu adalah penakut, sensitif pada dunia yang sifatnya spirit, ya, roh-roh gaib. Ini dulu juga saya alami. Jadi di balik kelemahan, katakanlah ketakutanmu, itu adalah pertanda bahwa kamu bisa membaca satu keberadaan energi yang belum ada wujudnya. Nah, kalau kamu bisa mengatasi ini bisa menjadi kekuatanmu. Kemudian yang kedua, kalau kamu sering mengalami melihat hantu, penampakan, itu sebenarnya juga tanda. Jadi saya ingin mengajak kalian pada perspektif bahwa segalanya itu pasti berpasangan, ya kan? Dan keduanya ini saling meniadakan. Ini prinsip kerja alam, selalu berpasangan. Nah, ketika kalian melihat hantu, sebetulnya di sisi yang lain, kalian punya potensi. Ini yang ingin saya katakan. Kalau kalian pernah mengalami, melihat peka hantu, itu tadi seperti kasus yang pertama. Kalau tadi kan waktu kalian masih kecil, kalau ini tidak lagi ketika kalian kecil tapi pernah melihat hantu, artinya kamu punya bakat untuk menjadi medium. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin kamu coba ingat, waktu kamu masih kecil, apakah kamu punya teman imajinasi? Ya kan? Jadi ini yang sering kita jumpai, apalagi sekarang ya, karena ada perubahan di mana bumi ini semakin tua, butuh orang-orang yang ibaratnya generasi yang peka secara rasa. Maka ada banyak kasus sekarang orang mengalami gangguan mental, sebetulnya ini penyesuaian sendiri. Jadi kita itu kan tidak terpisahkan antara manusia, bumi, dan alam ini. Ketika buminya banyak gangguan, guncangan, butuh generasi yang menyeimbangkan, yang punya empati, kepekaan. Jadi inilah kenapa sekarang banyak kita temui anak-anak yang dikatakan indigo. Kemudian tanda berikutnya,
kalau kamu punya rasa penasaran, ingin membuat kontak dengan dunia spirit, dunia gaib, meskipun kamu takut sebetulnya, tapi kamu penasaran. Nah, ini juga tanda, ada dorongan bahwa sebetulnya kamu punya bakat untuk mediumisasi. Jadi dorongan ini tadi sebetulnya ketika nanti sudah terbiasa, perlahan juga kamu akan bisa mengatasi ketakutan. Nah, saya dulu berangkat juga dari sana, akhirnya bisa memahami misteri tentang dunia spirit dan dunia fisik, dunia kematian. Jadi dari tadinya saya itu penakut, kemudian tiba-tiba saja menjadi tidak penakut. Melihat orang mati biasa saja. Kemudian tanda berikutnya adalah ketika ada orang mempraktekkan demo, mediumisasi ya, kamu merasa kamu bisa melihat interaksinya. Nah, itu artinya kamu juga punya bakat jadi medium atau kamu bisa melakukan channeling juga. Kemudian tanda ini halus, sering tidak disadari. Ada kalanya kamu seperti mempertanyakan sesuatu dan mendapat jawaban seperti bentuk apa ya, pemberitahuan lah atau aliran pikiran. Jadi ini yang dikatakan indera non fisik. Saya pernah menjelaskan tentang 4 clair ya. Clairvoyance itu melihat, menerawang, clairaudience itu mendengarkan, clairsentience itu merasakan, kemudian claircognizance itu aliran pikiran. Nah, kalau kamu tadi merasa mendapat jawaban ketika mempertanyakan sesuatu, ini sebenarnya tanda. Selain kamu intuitif, kamu mungkin berbakat juga ke dunia mediumisasi atau channeling. Tapi ya itu tadi, kamu harus merasakan tanda-tanda yang halus ini. Karena biasanya kita sangkal sendiri, karena ini pikiran saya sendiri. Kemudian tanda berikutnya, kalau kamu satu saat tiba-tiba pengen mengunjungi, entah itu saudaramu, temanmu, atau siapa saja, karena merasa ada sesuatu yang kamu belum tahu sih waktu itu, tapi pingin saja untuk mengunjungi. Nah, nanti entah waktu ketemu kamu menyampaikan apa, ini adalah bagian dari empati, kekuatanmu membaca energi. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung tentang kemampuan indera non-fisik. 4 clair, 4 clair ya, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, dan claircognizance. Ketika kamu tadi sudah mendapat gambaran, indramu ini kamu lebih perhatikan. Nah, beberapa orang bisa mengenali kok saya sering melihat ya, kok saya sering mendengar, kok saya sering merasakan. Ini lebih kuat dari biasanya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dirimu. Lalu berikutnya tanda, banyak juga teman yang berkomentar, Mas saya dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Nah itu artinya kemampuan ini karena dulu tidak kamu perhatikan, kamu pelihara, dia menjadi terblokir. Tapi bisa juga kamu butuh mengupgrade untuk kemampuan yang lain. Jadi kalau kamu dulu pernah bisa dan sekarang berhenti, tidak seperti dulu lagi, hanya 2 kemungkinan, kamu tidak merawat atau kamu memang harus bergerak untuk mendapatkan kemampuan lain. Kemudian ini tanda juga yang sama dengan yang sebelumnya tadi, ada rasa penasaran. Tapi ini lebih nyata dalam keinginan. Kamu seperti punya niat satu saat saya pengen belajar ini. Nah itu juga suatu bentuk tanda bahwa dalam dirimu sudah ada koneksi dengan spirit. Tanda berikutnya adalah kamu suka divination dalam bahasa Inggris ya. Jadi seperti pembacaan atau peramalan. Jadi ini artinya kamu punya ketertarikan untuk mengetahui satu informasi yang sifatnya masih dalam bentuk energi. Jadi kalau kamu punya hobi, ya kan, tarot dan sebagainya, itu artinya memang kamu berpeluang juga mendapatkan bakat mediumisasi atau channeling. Kemudian tanda berikutnya adalah kamu sering merasakan mendapat bimbingan. Kalau kamu berdoa atau kamu meditasi, seperti ada yang menuntuni. Nah ini lebih jelas lagi nanti kalau saya sebut kaitan dengan bagaimana proses kita menemukan guru sejati. Oke, jadi ini tanda-tanda ketika kamu punya kemampuan intuitif dan kamu memang berbakat menjadi medium, perantara, penyalur energi, entah nanti kamu jadi penyembuh, entah kamu jadi mentor, konselor, atau teacher, guru. Ini tanda-tanda yang biasa dialami. Oke, sampai di sini. Semoga informasi ini membantu. Kita akan ketemu
di video selanjutnya. Kalau kalian ada pengalaman, silahkan bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.